Talkshow Batu Raja Radio. Minggu dari jam 9 pagi lah hadir tamu Ibu Khalifah dari Kemenak Oku ading Kang Kanca. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Dengan Bapak siapa nih Pak? Abdul Muiz, kasih haji dan umroh. Bapak Abdul Kemring Muiz. Ulu. Mak mana kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Padat caknya nih ya jadwal. Lagi ada tamu dari Palembang. Oh itu mengenai ya. haji. Mak mana nih Pak? Kemenak Oku selama pandemi nih adakah problem nih Pak? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, atas nama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Kemering Ulu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seyogyanya beliau yang akan hadir mengisi talkshow ini, tetapi pada jam dan waktu yang sama beliau ada kegiatan di Palembang, perjalanan dinas. Oleh sebab itu beliau mengutus kami untuk mewakili beliau. Mudah-mudahan tidak hadirnya beliau ini tidak mengurangi khidmat dan arti dari talkshow ini. Iyalah Pak. Jadi masa pandemik ini lebih kurang 2 tahun. Lebih kurang ya. Alhamdulillah kalau pendaftaran haji di Oku tetap berjalan dengan baik, walaupun haji 2020 dan 2021 tidak diberangkatkan karena bukan kemauan Kementerian Agama, tapi itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendaftaran tetap berjalan dengan normal di Ogan Kemering Ulu, walaupun tanpa berangkat, tetapi niat untuk melaksanakan haji itu tetap berjalan. Iya, alhamdulillah ya. Cuman mungkin masyarakat yang tidak berangkat nih mahas semak mana ya. Iya. Nah, untuk kurun waktu 2019 2020 2021 nih Pak ya. Nah, itu berapa jumlah peserta yang kira-kira seharusnya berangkat, cuman karena kita di masa pandemi laju urung diuhang berangkat Pak ya. Iya. Kuota haji untuk Ogan Kemering Ulu ini tidak tentu Bu, apa tuh jumlahnya, karena kuota haji ini kita berdasarkan kuota Sumatera Selatan. Jadi berapa untuk tahun 2020 tadi, kuota untuk Sumatera Selatan itu 6.890 jemaah. Oku dapat 290 jemaah dari 6.890 itu. Jadi kuota haji untuk Oku ini bukan berarti kita harus dapat sekian, tidak. Tetapi berapa jumlah pendaftaran pada kurun waktu itu. Itu. Jadi itu ada Kang Kanci. Jadi 290 untuk Oku nih Pak ya. Iya. Nah jadi mak mana nih tanggapan masyarakat yang seharusnya berangkat cuman urung nih diuhang, adakah yang protes? Biasanya kan itu kan namanya masyarakat Pak ya. Iya. Atau ada kamu menunjukkan pemahaman, kamu kumpulkan masyarakat yang seharusnya berangkat, kamu kasih pemahaman atau juga yang mak mana tuh Pak? Jadi bermacam ragam di haji ini kultur itu nyata ada, karena jemaah haji Oku ini mulai dari rakyat yang paling miskin sampai rakyat yang paling kaya, itu ada di haji, ada. Karena kewajiban haji ini wajib untuk bagi yang mampu. Ada yang punya uang tapi tidak mampu untuk berangkat. Bener. Jadi itu bermacam ragam tanggapan atas tidak berangkatnya jemaah haji Sumatera Selatan, bahkan Indonesia ataupun dunia. Bukan cuma tanggapan hoak ini banyak ada di masyarakat. Ada yang mengatakan uang haji habis dipakai dibuat jalan. Ada yang mengatakan hutang Indonesia banyak di Arab Saudi. Jadi akomodasi, transportasi belum dibayar. Padahal ini perlu kita ketahui bersama
Agama bahwa tidak berangkatnya jemaah haji ini bukan baik. Bukian. Sumatera Selatan tidak berangkat, bahkan Indonesia tidak berangkat, dunia pun tidak memberangkatkan haji. Indonesia dengan keluarnya keputusan Menteri Agama 660 tanggal 3 Juni 2020 itu membatalkan pemberangkatan haji tahun 2020. Jadi tanggapan masyarakat itu bermacam ragam. Ada yang menerima takdir karena ini merupakan ujian. Iya, musibah musibah untuk kita bersama. Tapi tanggapan yang miring itu yang paling banyak. Tetapi kami terus mensosialisasikan bahwa haji ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan haji ini untuk orang-orang yang istitoah. Istitoah itu yang mampu. Karena Arab Saudi menganggap pandemi ini akan mengganggu perjalanan ibadah haji, maka Arab Saudi tidak menerima jemaah haji di dunia. Jadi bukan Indonesia saja, tetapi seluruh jemaah haji di luar Arab Saudi tidak diterima. Nah, itu nih Kang Kanci ya. Jadi bukan kalau kamu nganggapnya pilih kasih ya. Kukian tidak diberangkatkan, ternyata memang karena manahikan pandemi ini bukan cuman Oku yang lagi merasa, Indonesia bahkan dunia Pak ya. Penyakit ini ya Kang Kanci, virus corona ini. Jadi tuan rumah ataupun dari Arab Saudinya Pak ndak nerima jemu yang banyak virus ya. Itulah kira-kira Kang Kanci kalau bahasa kasarnya tuh ya. Tapi lah disosialisasikan ke masyarakat yang nak berangkat Pak ya, biar diuhang paham tentunya Kang Kanci, karena namanya lah nunggu berapa tahun nih tuh Pak ya diuhang tuh kira-kira 9 tahun. Nah itu tapi sekarang ini kalau pendaftaran sekarang itu kita untuk masa tunggunya 22 tahun. Nah itu kira-kira mungkin banyak juga yang merasa kecewa tuh Pak ya, karena gagal berangkat. Cuman tidak tahu Kang Kanci, namanya kita haji kan harus ikhlas ya, panggilan Allah ya, tentunya harus dijalani dengan ikhlas. Kalau memang tahun mahi belum, tahun ini juga belum, semoga tahun hadapan COVID-19 inilah tuntas sehingga kita pajak melaksanakan ibadah hajinya. Masih berlanjut ngut ke jam 10 nih Bapak Abdul Muiz yang nganci kita ngut ke jam 10 ini di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Kemenak Oku. Etnik 107,1 Batu Raja Talkshow Batu Raja Radio. Jadi balik lagi nih ke Kota Haji nih Pak Muiz ya. Nah sebenarnya kalau dari sebutan untuk Oku Diwe itu tadi 290-an ya. 97-an lah itu Kang Kanci ya. Karena kalau nganing sebanyak ini masyarakat Oku itu masih terlalu dikit. Iya itu Kang Kanci, itu dalam jangka waktu setahun Bapak ya. Setahun itu kan kuota itu. Setahun untuk ini sebenarnya kuota tahun 2020. Karena pandemik ya diundur lagi 2021. Pandemik lagi ya diundur lagi. Mudah-mudahan 2022 ini kita berangkat. Nah itu dirangkap tidak Pak selama 2 tahun itu? Langsung kita tetap mau kuota yang 2020 itu diberangkatkan yang berjumlah 297 itu. Jadi seluruhnya mundur berangkatnya 2 tahun. Ngapa sih Pak sangkan dikit nian tuh? Ini sudah kami katakan dari awal kan kuota Sumatera Selatan ini sekarang ini 6.890. Jadi pada waktu 2013 itu pendaftaran untuk Sumatera Ogan Kemering Ulu jumlahnya 297. Jadi ini yang diberangkatkan. Jadi andai kata lebih itu juga itu kan berangkatkan. Jadi ini kita bukannya memakai kuota Ogan Kemering Ulu tapi memakai kuota Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ada Kang Kanci ya. Nah kalau nak daftar nih, kali ada pendengar yang nak daftarkan haji itu cuma ada nih Bapak ya. Kalaupun misal nih kan yang didaftarkan nih lah cukup lumayan berumur Bapak ya. Misal lah 30, misal nak nunggu 20 tahun kan. Berarti umur ke depan kan 50
tahun ya kita, karena kita tidak tahu umur nih sampai ke bilenian ya. Hari esok kan tidak tahu kita masih hidup atau tidak. Jadi cak mana tuh kalau pendaftaran untuk haji nih, apakah pada saat pendaftaran tuh lah langsung dikatakan ya kalau misal maaf terjadi hal-hal yang diinginkan ya langsung jadi almarhum ya, itu apakah ada yang langsung naik ya setelah itu atau langsung angus kian Bapak, mana nih penjelasannya? Terima kasih. Untuk pendaftaran haji Adeng Kakang ranca yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini baru keluar keputusan Dirjen nomor 244 tahun 2021 untuk memudahkan pendaftaran haji. Kalau dulu digunakan foto, tapi sekarang sudah foto langsung di Siskohat. Kalau dulu dibutuhkan kesehatan, sekarang tidak dibutuhkan lagi, asal orangnya yang sehat. Jadi yang perlu kita bawa untuk pendaftar haji cukup simple. Yang penting KTP, KK, dan pendamping dari KTP, KK itu satu ijazah. Ijazah ini ijazah SD atau SMP atau SMA. Kalau tidak ada boleh buku nikah. Kalau tidak ada boleh akte kelahiran. Nah, dari KTP, KK, dan pendamping itu yang harus disamakan terlebih dahulu satu nama. Nama tidak boleh beda antara KK, KTP, dan pendampingnya. Di misal kalau saya Abdul Muiz, jadi di KK harus Abdul Muiz, di KTP harus Abdul Muiz, di pendamping itu harus Abdul Muiz. Tempat tanggal lahir itu juga kalau aku Lubuk Pandan misalnya tanggal 2 bulan 10 72. Ketiga-tiganya harus tertulis Lubuk Pandan 02 10 72. Di KK itu ada bin. Kalau saya bin Abu Bakar. Jadi di ijazah atau di buku nikah harus binnya bin Abu Bakar. Nah, itu untuk pendaftaran dengan uang 25 juta untuk pendaftaran. Sudah bisa dapat nomor porsi atau nomor antri. Nah, itu. Kita terima telepon dulu nih Bapak ya. Tadi kayaknya ada yang bertelepon nih ya, 0735322622-nya yang nak gabungan. Baca juga ngirim pertanyaan ke Mlonghang lewat WA di 081271195755. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih, Bung? Nama Ibu Nia di Sukawahya. Ibu Nia, nak bertanya apa? Iya, tadi sempat dengar masalah haji, Bung Kolipayo. Pengen bertanya nih, kalau misalnya seandainya kita daftar haji, baru daftar tahun ini, itu kira-kira pemberangkatannya tuh berapa tahun kemudian? Terus juga untuk biaya haji, apakah setiap tahun itu mengalami kenaikan? Dan juga seandainya ini ya, seandainya kita sudah daftar, terus kita kan tidak tahu umur ke depan, pas nak berangkat kaget, kita mungkin sudah dipanggil, sudah banyak kan yang sudah meninggal mungkin. Nah, itu cak mana sistemnya? Apakah biaya yang dikembalikan? Apakah itu bisa digantikan dengan uang lain? Itu baik, Bung Holipaya. Terima kasih Bung Nia, untuk sama-sama. yang di situ narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca langsung jawab, Pak. Iya, terima Hampir kasih. sama pertanyaan tadi ya. Ibu Nia yang telah bergabung. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, daftar haji itu masa tunggunya yang ditanya oleh Ibu Nia tadi. Masa tunggu untuk Sumatera Selatan 22 tahun. Tapi aku sarankan untuk Ibu Nia jangan dilihat yang 22 tahunnya itu. Karena Islam itu didirikan atas 3 dasar, 5 ya. Al-Islamu ala khamsin, antasyhadu alla ilaha illallah, aku yakin Ibu hafal. Wa aqimis shalah, Ibu pastilah salat. Wa atu zakat, insyaallah Ibu berzakat. Nah, ya, Ramadan insyaallah Ibu juga puasa Ramadan. Dan terakhir untuk melengkapi Islam Ibu yaitu haji. Ada haji ini bagi yang mampu. Nah, kalau Ibu lah mampu, lah punya duit, ada Ibu berarti lah sudah
kena hukum wajib. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berarti dapat dosa. Ada jemaah banyak yang menanyakan, kami tidak sanggup haji. Yang menentukan tidak sanggup haji atau sanggup haji bukan kita. Jadi ada istita'ah itu Ibu Nia. Ada istita'ah kesehatan. Kalau kesehatan yang menentukan bisa berangkat tidak berangkat itu uang kesehatan. Yang tidak pacak berangkat itu satu, dia ada penyakit yang menular. Yang kedua, hamil. Jadi jemaah-jemaah yang muda itu hati-hati, kalau dia hamil tidak bisa berangkat. Jadi kalau selagi tidak ada itu, hukum tetap wajib. Jadi untuk Sumatera Selatan masa tunggu itu 22 tahun. Biayanya untuk pendaftaran atau kalau motor itu DP-nya 25 juta. Itu harus disetorkan ke bank syariah. Di Oku ini banyak bank itu, ada bank Sumsel Syariah, ada BRI Syariah, sekarang lah balik ke jadi BSI, tergabung 3 bank. Ada Mega Syariah, sekarang ini ada lagi Simas Syariah. Itu boleh di mana saja mau daftar, bayar silahkan. Tapi sudah bayar jangan lebih dari 3 hari, harus datang ke kantor Kementerian Agama untuk foto. Jadi tidak perlu lagi foto yang manual, itu langsung foto di Siskohat. Itu biaya hajinya. Tapi ada pertanyaan tadi, kenapa haji itu naik turun? Itu biaya haji itu tergantung dolar. Karena kita masih ketergantungan dengan dolar. Kalau dolar itu naik berarti hitungan duit kita naik juga. Kalau misalnya dolarnya turun berarti kecil pula bayaran kita. Untuk tahun 2019 itu hanya 33 juta. Dari 33 juta itu Kakang Kanca, bukan berarti 33 juta itu hilang. 33 juta itu pada waktu kita di asrama haji dikembalikan lagi ke jemaah berjumlah 1.500 rial. Jadi itu berapa rupiah itu? Lebih kurang 6 juta. Jadi walaupun ada Kakang Kanca tidak bawa uang untuk berangkat haji, tetap dapat megang haji uang karena dapat 1.500 rial dari pengembalian uang setoran. Nah itu satu lagi, kalau meninggal, kalau meninggal sekarang ini ada yang namanya pelimpahan porsi. Jadi kami serahkan dengan ahli waris, apakah itu uangnya akan diambil, silahkan. Pacak diambil Pak ya? Ya boleh diambil, tidak ada pengurangan 1 rupiah pun. Jadi 25 juta tetap akan kembali 25 juta. Tapi kalau ada ahli warisnya yang ingin menggantikan posisi yang almarhum, itu bisa, karena namanya pelimpahan porsi. Kami sarankan untuk jika ada orang tuanya yang meninggal, lebih baik pelimpahan porsi, karena untuk mendampingi, kalau ibunya yang meninggal berarti ayahnya yang berangkat. Jadi anaknya lebih baik ambil porsi ibunya untuk mendamping ayahnya. Nah itu dengan Kakang Kanca. Jadi untuk Kamlohang yang nak bertanya lagi, silahkan di 0735322622-nya ya. Karena masih banyak waktu kita ini, sampai 33 menit minggu dari jam 9 pagi ya. Mengenai kuota haji ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masih membuat kamu bingung mengenai haji ini, ada Kakang Kanca, silahkan dipertanyakan. Kita masih berlanjut di talkshow pagi ini, ngut ke jam 10 kala. Etnik 107,1 Satu Raja Talkshow Batu Raja Radio. Masih terus berjalan waktunya di Kakang Kanca ya. Lah 18 menit lagi nih jelang ke jam 10 pagi ya. Yang lagi berjuang para atlet nih yang lagi melaksanakan Porprov Oku Raya sebagai tuan rumah, semangat ya. Karena medali emas terus berjalan. Nah, jadi kita bakal membahas masalah haji lagi ya. Balik lagi di talkshow kita masih bersama dengan Bapak Abdul Muiznya di Kakang Kanca
Jadi kita juga pengen bahas tadi kan lah sudah kita bahas mengenai pendaftaran Pak ya. Pendaftaran haji Ringkang Kanja sesudah kita harus ngejokkan duit sebesar 25 juta tadi. Nah, untuk pelunasan nih Pak ya, mungkin ada yang belum paham karena belum daftar kali masih ngumpulkan duit. Itu selain sudah ngejokkan duit 25 juta itu pelunasannya mak mana? Apakah diangsur ya atau kaget nunggu pas nak berangkat, itu mak mana Pak? Silahkan terima kasih. Ada Kang Kanca yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pendaftaran haji itu sekarang ini 25 juta yang kami katakan awal tadi, yang disetor bukan ke kantor Kementerian Agama, tapi disetor ke bank. Jadi uangnya nanti bukan berarti mendap di bank itu, tapi akan berakhir di Pekoh namanya, ada yang mengelola khusus pengelola uang haji. Nah itu untuk pemberangkatan haji biasanya pemerintah menentukan jemaah haji Indonesianya misalnya 221 ribu jemaah. Nah, yang menentukan itu pemerintah dengan DPR bahwa misalnya untuk tahun 2019 tadi bayaran untuk haji Indonesia itu 33 juta dan kembali kepada jemaah itu living cost namanya 1.500 real. Jadi lebih kurang jemaah itu hanya bayar 27 juta. Yang seyogyanya kalau tanpa subsidi dari pemerintah tahun 2019 biaya haji itu 66 juta. Jadi dari mana uang separuh subsidi itu dari pengelolaan uang yang ada di tabungan haji itu. Jadi dari jemaah kembali ke jemaah lagi. Itu Ringkang Kanca. Berarti jangan suzon makanya dengan pemerintah berarti ya. Kalau ngasih subsidi itu berarti kita harus bayar 66 juta. Aduh, Ringkang Kanca. Jadi beruntung yang 2019 itu setiap tahunnya dapat ada bakalan dapat subsidi ada sih Pak? Insya Allah pemerintah selalu menyiapkan subsidi besar-besaran untuk jemaah haji, karena uang ini bukan uang pemerintah, tapi uang dari jemaah haji dikembalikan lagi ke jemaah haji dari hasil pengelolaan uang tersebut. Jadi ada nggak Kang Kanca, jangan buruk sangka dengan pemerintah mengatakan uang habis dipakai oleh pemerintah. Karena di uang megangnya pun ada ya. Jadi itu tuh dikelola di Kang Kanca. Kalau dikelola mungkin akan balik ke kita lagi, ke para jemaah nih ya. Nah itu tadi mengenai pelunasan ading Kang Kanca ya. Jadi nginai ini kondisi berarti Bapak ya, nginai keputusan berarti ya. Nunggu keputusan pemerintah dengan DPR yang menentukan. Kalau itu tadi kalau balik lagi ke dolar tadi, kalau dolarnya naik berarti naik juga bayaran kita ya ading Kang Kanca, karena kita masih ngikuti dolar ya. Nah untuk perusahaan yang selain Kemenak nih Pak ya, yang memberangkatkan haji tuh ada sih Pak selain Kemenak nih. Terima kasih ya. Pada prinsipnya jemaah yang ada itu adalah jemaah haji jemaah haji Indonesia. Kalau di provinsi itu jemaah provinsi, kuota kita makai kuota provinsi. Kalau di Batu Rajo itu namanya jemaah Ogan Kemering Ulu. Tapi di sisi lain jemaah ini ada ikut kepada pembimbing ibadah haji di salah satu KBIH. Jadi jangan mengatakan jemaah KBIH, tetapi itu tetap jemaah Ogan Kemering Ulu. Karena kita akan diberangkatkan bersama ada oleh pemerintah Ogan Kemering Ulu, akan berangkat satu bis yang sama, pesawat yang sama, hotel yang sama, tetapi bedanya mereka ikut bimbingan di satu KBIH. Sama saja seperti sekolah. Kalau kita sekolah di SMA 1 misalnya,
guru-guru di SMA 1 tidak akan melarang siswanya akan bimbingan les ke lain. Nah, silahkan. Sama dengan kami tidak melarang jemaah mau ikut bimbingan tempat lain. Nah, itu karena naik haji itu perlu pengetahuan Pak ya. Iya. Apalagi kita di tempat jemaah di kang kanceh ya, menganing-aning tuh jemaah di sana besak-besak tinggi Pak ya. Iya. Jadi kita perlu pengetahuan di kang kanceh sebelum berangkat haji ya, mengenai hal-hal apa kian yang boleh kita lakukan. Mungkin itu yang akan dipelajari ya. Nah, kalau mengenai ini Pak, apa namanya? Misalnya ada kan di Indonesia diwe kerap itu terjadi ya yang namanya kasus penipuan ya, Iya. yang nak berangkatkan umroh nggak haji itu sebenarnya mak mana Pak perusahaan itu, penipuan mak mana itu, termasuk di mana itu? Ya, kalau umroh itu bukan kami yang penyelenggaranya, tapi pihak ketiga, yaitu travel yang melaksanakannya. Kami hanya melaksanakan haji dan umroh. Haji yang gabungan dengan umroh, yaitu pada waktu kita melaksanakan haji itu ada umrohnya. Itu yang kami laksanakan, bukan umroh yang dilakukan tiap bulan ini. Nah itu, andai kata ada yang mengatakan mengatasnamakan kantor Kementerian Agama untuk pendaftaran haji, kami beritahukan kepada adeng kakang kance yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan percaya. Tolong kalau mau daftar haji datang langsung ke kantor Kementerian Agama, tidak dipungut biaya Rp5 pun atau gratis. Kami hanya melaksanakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu hading kang kanceh ya. Jadi jangan mudah tertipu nih ya, karena bukan cuman duit dikit itu hading kang kanceh yang dikeluarkan. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Lipa dari Ibu Siti. Oh, Ibu Siti. Kira kok namanya sama pula Ibu Lipa. Nak nanya apa nih, Bung? Di Sukaraya nak nanya, Bung ya. Kalau misalnya ada kakak kemarin tuh sudah daftar haji, diperkirakan tuh berangkatnya pada tahun 2032. Nah itu, tapi kakaknya ini sakit sekarang. Bisa tidak dialihkan misalnya untuk adiknya kian? Karena sudah masuk urutan itu, Bang. Terus bergeser dak tahun itu, karena kan kemarin beberapa tahun, 2 tahun yang lalu, 2 tahun ini kita ngatik yang berangkat. Nah itu kita digeser dak, maksudnya dari kuota yang sudah ditentukan tahunnya itu. Terus juga siapa yang bertanggung jawab, Bang? Misalnya kalau misalnya tidak jadi berangkat tahun yang lalu, itu keduanya beda haji reguler dengan yang khusus itu apa? Apakah masih ada apa tidak yang katanya cepat misalnya berangkatnya langsung, tidak nunggu tahun-tahun lagi itu? Itu baik, Bung. Terima kasih. Sama-sama. Itu pertanyaan Ibu Siti tadi ya. Langsung dijawab Pak. Ya, terima kasih. Ibu Siti, insyaallah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berkenaan dengan saudara dari Ibu Siti mengenai daftar hajinya, terjadwal berangkatnya 2032. Karena pandemik ini mundur 2 tahun. Itu kalau haji tahun ini normal, kedepannya normal, tetap berarti mundur 2 tahun. Jadi ya? mundurnya segerbong. Jadi kalau siapa saja yang sudah daftar tahun itu, kami kan siokianya berangkat 2019 tadi, 2020. Mundur setahun, mundur 2 tahun. Jadi 2 tahun mundur berarti saudara dari Ibu Siti mundur juga dari 2032 jadi 2034. Nah, kalau yang nanya siapa yang bertanggung jawab, nah ini sulit dijawab. Nah, karena ini pandemik. Pandemik ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
siapa yang diuji itulah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau kita nak naik kelas itu harus milu ujian itu loh, Bung. Nah, jadi kalau dak galak naik kelas dak usah milu ujian. Nah, jadi mundur ini karena pandemik, bukan karena kemauan Kementerian Agama atau kemauan Arab Saudi. Yang terakhir ada pertanyaan mengenai haji yang nak berangkat cepat. Nah ini khusus. Ada namanya haji plus atau haji khusus. Nah ini penyelenggaranya adalah pihak ketiga dengan biayanya yang besar. Nah, lebih kurang kalau 2 orang itu sekitar 500 juta. Waduh. Kalau berdua. Jadi kalau Ibu Siti punya anggaran besar silakan. Jadi kalau biaya hanya pas-pasan, cukuplah dengan haji reguler. Mengenai ketentuan umur itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita telah melaksanakan perintah Allah daftar haji. Insya Allah walaupun misalnya kita tidak berangkat, mudah-mudahan tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah yang telah melaksanakan ibadah haji. Dan andai kata meninggal itu bisa pelimpahan porsi untuk anak atau istrinya. Itu hading Kang Cibung Siti jawabannya ya. Semoga kita dinjokkan rezeki adik yang lancar lah ya. Kalaupun misal belum terlalu banyak duitnya yang reguler kian Pak ya. Kalau lah terlalu banyak ading Kang Kanci, karena nih banyak terkadang walaupun duitnya lah banyak aman niat hajinya ngatik ya percuma. Asik ndak tuh lah di haji ya. Ya pastinya jaga kesehatan ading Kang Kanci. Kalau yang lah nunggu 2 tahun ini terpundur lagi waktunya, tetap bersabar ya. Masih berlanjut kita tunggu ke jam 10 ini di Talkshow Batu Raja Radio bersama dengan Kemenak Oku. Talkshow Batu Raja Radio. Data hasil lampak menit lagi nih jelang ke jam 10 pagi ya. Kita tinggalkan sampai di sini kudai talkshow-nya ya, karena lah nak jam 10 bapaknya nak ada gawi pula ya. Jadi kita tutup kudai ya tinggalkan. Mungkin sebelum kita nutup talkshow pagi hari ini, Bapak Abdul Muiz ada yang nak disampaikan Pak ke masyarakat? Ya, silahkan. Terima kasih Adeng Ganggang Kaja, insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Ogan Kemering Ulu mengajak dulur-dulur sekalian, marilah kita mulai menabung, pasang niat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita cuma niat baik, ndak galak mulai bergerak, kapan lagi kita nak berangkatnya? Sedangkan masa tunggu sekarang ini 22 tahun. Sedangkan perlu kita ketahui haji itu wajib bagi yang mampu. Apalagi ada yang kangkang kanca yang lah ada duit, apalagi ada simpanan deposito di bank, itu lah kena hukum wajib untuk haji, ada badan sehat, ada duit banyak, ada galak daftar haji. Nah, takutnya kaget dapat apa namanya yang idak-idak ada dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena jodoh yang lain yang dulu karena idak galak melaksanakan perintah Allah. Karena Islam itu ditutup dengan haji. Jadi kami sarankan kepada adeng kakang kanja, mulailah bergerak nabung haji, ada dikit insyaallah berangkat juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kesehatan, memberi kita kesempatan, terutama jemaah haji Ogan Kemering Ulu tahun 2020 yang berjumlah 297 ini. Harap bersabar, insya Allah ujian ini akan kita lalui dan Allah akan memberangkatkan kita untuk berangkat haji tahun 2022 ini. Dan yang lain mundur galau-galau. Tetap bersabar ya. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Bapak ya atas waktu kamu lah nyempatkan datang ke sini di tengah kesibukan ya, nyampaikan
pembicaraan topik kita di pagi hari ini mengenai kuota haji ya, juga cara daftar yang lah dibahas. Tentunya semoga masyarakat pacak paham ya, yang lah ada duit yuk silahkan daftarkanlah hading kangkan ya. Terima kasih sekali lagi Bapak ya. Semoga jumpa lagi di lain waktu. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Sudah ini ada rundingan santan kince sajian santai keluarga tercinta yang bakal dikancol Ibu Nur nggot ke jam 12 kala. Ibu Khalifah bersama dengan Bapak Abdul Muiz pamit undur diri. Halakulu Nege Kendi 103,1 Batu Raja Radio Juma kita Atnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa santan raginya putih. Cukup sekian wan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.